Hai, gua Heri. Salam kenal sebelumnya. Thank you juga buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton video ini sampai akhir. By the way, ini video YouTube pertama gua. Di video pertama ini gue mau sedikit sharing soal tips gimana sih menentukan kamera pertama kalau misalkan teman-teman mau main kamera atau misalkan mau belajar fotografi atau belajar videografi gitu. Nah, mudah-mudahan sedikit tips dari gua ini bisa bermanfaat atau bisa dijadikan panduan buat teman-teman kalau misalkan bingung mau beli kamera tuh kayak gimana sih gitu. Atau beli kamera yang pertama tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini poin-poinnya. Pertama, yang mesti kalian lakukan adalah tentukan dulu tujuan kalian beli kamera tuh mau dipakai untuk apa sih. Apakah untuk foto, ataukah untuk video, atau kalian mau pakai keduanya, foto dan video dipakai berbarengan gitu ya, maksudnya ya. Karena kan tren zaman sekarang kan udah mulai bergeser nih, dari mulai gambar yang diam ke gambar yang bergerak atau video. Nah, poin pertama tadi kan yang gue bilang, kalian mesti tahu juga ya tujuan kalian beli kamera buat apa. Nah, poin yang kedua, kalian juga paling nggak tahu dulu nih kamera zaman sekarang kan jenisnya ada dua ya, ada kamera DSLR dan sekarang ada namanya mirrorless gitu. Nah, sedikit gambaran apa sih yang membedakan antara DSLR sama mirrorless? Sebenarnya kalau ditanya bagusan mana antara DSLR dan mirrorless, hasilnya sama karena basically itu sensor yang dipakai antara DSLR dan mirrorless itu harusnya sama. Yang membedakan apa antara DSLR sama mirrorless? Yang membedakan adalah di teknologinya. Nah, teknologinya apa? Sedikit gambaran ya, cuman di video kali ini gue nggak akan ngebahas detail apa beda mirrorless dan DSLR. Cuman sebagai gambaran aja, buat pertimbangan, kalau mirrorless itu fisiknya lebih kecil. Karena ada beberapa komponen yang dipangkas. Misalnya mirror lockup-nya dipangkas. Terus kemudian pentaprismanya juga dihilangkan. Makanya kalau kalian lihat buka body mirrorless ya, itu kan langsung adanya kan sensor kelihatannya. Beda dengan DSLR yang ada mirror lockup, terus kemudian di bagian atasnya ada pentaprisma, sehingga bentuk DSLR cenderung akan lebih besar dibandingkan dengan mirrorless. Nah, itu sedikit perbedaan antara DSLR dan mirrorless gitu ya. Terus apalagi sih yang perlu kalian pertimbangkan gitu ya kalau misalkan mau beli kamera untuk pertama kalinya gitu ya. Yang berikutnya adalah pahami dulu kebutuhannya di poin pertama tadi ya. Misalkan tadi mau buat foto kah atau buat video atau keduanya. Nah, di poin ini kalian coba sedikit review atau sedikit riset kamera apa sih yang kira-kira kalian taksir gitu. Misalkan dari brand A, brand B, brand C gitu. Kalau di DSLR kan nggak banyak ya, brandnya cuma ada Canon sama Nikon. Pilihannya kan dua itu tuh, kalau nggak Canon ya Nikon, kalau di DSLR. Nah, kalau mirrorless, ini PR yang sedikit banyak, karena brandnya ada beberapa nih kalau mirrorless. Contohnya ada Canon juga bikin, Nikon juga bikin, ada Sony, Fujifilm, Olympus, terus kemudian ada Panasonic. Nah, dari sebanyak brand itu, kalau DSLR kan nggak pusing ya, kalian tinggal pilih Canon atau Nikon. Nah, kalau di mirrorless, nah itu PR-nya tuh, kalian mesti sedikit review dulu. Nanti di next videonya gue bakal sedikit review ya, atau kasih sedikit rekomendasi lah kalau misalkan kalian mau pilih mirrorless, di budget harga sekian, itu pilihannya ada apa aja. Atau misalkan di DSLR di budget sekian ada apa aja, itu bakal gua kupas di video lengkap berikutnya ya. Nah, terus kemudian poin apa lagi sih yang perlu kalian pertimbangkan ya pada saat kalau misalkan mau beli kamera untuk pertama kali. Di poin berikutnya kalian mesti lihat juga teman-teman kalian atau komunitas kalian rata-rata pakainya brand apa gitu. Jadi maksudnya tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalian nggak merasa sendiri gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kalian sekomunitas ada pakainya brand A, sebaiknya ya kalian pakai brand yang sama. Tujuannya apa sih? Tujuannya misalkan kalian menemukan
kesulitan setting kamera, atau misalkan kalian mau minjem lensa atau nyoba experience lensa teman lain gitu, itu kan bisa dipakai gitu loh. Jadi misalkan teman kalian pakai brandnya sebut aja Canon gitu, ya sebaiknya kalian juga pakainya Canon juga. Ya tujuannya tadi tuh bisa sharing lensa, terus kemudian bisa sharing masalah settingan kalau misalkan kalian bingung gitu. Next, poin berikutnya yang mau gue jelasin sebagai pertimbangan juga pada saat kalian beli kamera pada saat pertama kali, itu mengenai kompatibilitas. Kompatibilitas itu maksudnya gimana sih? Kompatibilitas ya maksudnya kompatibilitas aksesoris yang mendukung buat kamera yang lo pilih. Misalnya kompatibilitas lensa, terus kemudian kompatibilitas flashnya, dan kompatibilitas yang lainnya gitu. Karena gini, kalau kita main kamera atau misalkan kalian hobi kamera, itu pasti nggak akan berhenti di lensa standar atau lensa bawaan. Pasti kan namanya hobi ya, kalian kan pengen explore lebih jauh. Nah, kalau misalkan brand yang kalian pilih kompatibilitasnya nggak komplit atau tidak lengkap, nah kalian bakal kesusahan nantinya. Pada dasarnya, lensa biasanya kan kalau kalian hobi kamera bingung juga ya, aduh beli lensa apa ya gitu, atau misalkan aduh pilih lensanya apa ya. Nggak usah bingung, kalian beli lensa aja kamera yang lensanya lensa kit atau lensa standar. Lensa standar itu ya lensa yang ada di dalam paket penjualannya itu. Tujuannya apa? Kalian kan pasti masih bingung, gue senangnya motret apa ya gitu, gue punya kamera tapi mau moto apa ya gitu. Nah, lensa standar itu bakal ngebantu kalian buat mengarahkan, oh kira-kira gue senangnya motret ini nih gitu, atau misalkan ternyata gue senangnya motretnya wide angle. Nah, itu nanti untuk next step-nya tuh awalnya belajar dulu dari lensa standar. Berikutnya, setelah kalian udah tahu passionnya mau difoto apa atau senangnya foto apa, baru deh next step-nya kalian pikirin mau beli lensa apa selanjutnya. Gitu teman-teman. Nah, di poin yang terakhir, apa yang menjadikan pertimbangan kalian untuk membeli kamera adalah after sale service-nya atau service center-nya, atau layanan purna jualnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Kenapa itu jadi sangat penting? Karena gini, kita beli kamera itu kan barang elektronik ya. Barang elektronik itu kan kita nggak tahu nih kapan barang itu tiba-tiba hang, atau kapan sih barang itu tiba-tiba problem. Kita nggak ada yang pernah tahu. Penjualnya pun nggak akan pernah tahu tuh item mana atau barang mana yang barangnya defect gitu, atau dari pabrikannya kurang bagus gitu finishingnya. Nah, after sale service ini menjadi pilihan yang penting, karena kalau misalkan kalian beli kamera atau beli elektronik lain lah, kita nggak usah ngomongin kamera ya. Misalkan beli kamera, kalian belinya yang non garansi resmi, kalian bakal kesusahan nantinya gitu. Jadi pertimbangan itu, pilihlah kamera atau elektronik yang bergaransi resmi gitu. Jadi supaya misalkan tiba-tiba kalian kameranya ada kendala nih, kalian kan bisa langsung klaim ke sana, ke service center masing-masing brandnya itu gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan tadi itulah yang menjadi poin utama buat kalian mempertimbangkan dalam hal menentukan kamera. Selain yang tadi ya, di poin yang utama kalian harus tahu dulu kebutuhannya mau dipakai untuk apa, terus kemudian kalian pilih mirrorless dan DSLR kayak gitu ya gitu. Jadi jangan sampai salah pilih. Seandainya kalau misalkan kalian masih bingung atau kalian masih punya pertanyaan, apa sih poin-poin lainnya gitu yang dijadikan sebagai pertimbangan, kalian boleh komen di bawah, boleh tanya apa aja, sebisa mungkin bakal gue jawab dan gue respon di kolom komen itu ya. Oke, sebagai penutup, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh ya. Jangan lupa tulis di kolom komen. Sebisa mungkin bakal gue balas. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye. Thank you.